Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Hari ini kita lanjutkan pembahasan di buku paketnya halaman 49 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis, kemudian fluida pada pipa U, dan juga hukum Pascal. Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya ke hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes itu mungkin dulu di SD maupun di SMP sudah pernah gitu ya. Bagaimana bunyi hukum Archimedes, yaitu kalian bisa baca di situ. Apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, artinya bunyi hukum Archimedes apabila suatu benda ya dicelupkan ke dalam zat cair. Misalkan ini ada suatu benda gitu ya, dimasukin nih ke zat cair di sini. Benda akan mendapatkan gaya ke atas. Gaya ke atas yang mana? Nih, si FA ya. Sebesar zat cair yang dipindahkan. Misalnya suatu benda diukur dengan neraca pegas. Misalkan ini kan ada neraca pegas gitu ya. Kemudian ini ada suatu benda. Ketika masih di luar cairan, maksudnya masih di udara biasa gitu ya, dia akan terukur masanya tuh berapa atau beratnya berapa gitu ya. Dia akan terukur beratnya berapa. Itu berat aslinya di udara, yaitu WU, atau kita bisa bilang W itu berat U udara. Misalkan WU adalah berat ketika di udara. Terus dimasukkan nih ke dalam cairan, ya, suatu zat cair, maka dia akan beratnya itu ketika di zat cair akan menjadi WA, berat di dalam zat cair gitu ya. Dan di sini karena di dalam air kan biasanya kalian kalau di dalam air tuh ngerasa lebih ringan ya badannya. Kalau kalian lagi berenang gitu kan pasti kayak rada ngambang-ngambang. Nah, itu karena diri kita, tubuh kita mendapatkan gaya ke atas, ini si FA gitu. Jadi ketika masuk ke dalam cairan, beratnya itu seolah-olah lebih ringan gitu. Maka di sini ternyata WU lebih besar daripada WA. Artinya berat benda ketika di udara itu yang aslinya akan lebih berat jika dibandingkan ketika benda itu dicelupkan ke dalam suatu cairan gitu. Maka gaya ke atasnya si FA-nya ini adalah WU dikurang WA. FA itu gaya apung ya, atau gaya ke atas, sama dengan WU yaitu gaya maksudnya WU itu adalah berat ketika di udara dikurangi WA. WA itu berat ketika bendanya dimasukkan ke dalam zat cair. Nah, di mana gaya apung atau FA-nya ini adalah Rho kali V kali G, yaitu Rho A, artinya adalah massa jenis zat cairnya. VA yaitu volume volume zat cair yang dipindahkan oleh benda ya. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi gitu. Nah, berikutnya kita bahas di halaman 50 ya. Lanjut, masih hukum Archimedes. Ini aplikasinya kalian pasti masih hafal waktu di SD maupun di SMP. Aplikasi dari hukum Archimedes itu ada 3, yaitu fenomena apa saja? Yaitu tenggelam, melayang, dan terapung ya. Tenggelam gimana? Berarti bendanya itu ya dia ada di dasar wadahnya gitu ya. Semua volume bendanya, semua bagian bendanya itu tercelup ke dalam air. Nah, di sini dia ada W ke bawah, artinya itu berat si bendanya. Kemudian ada FA yaitu gaya apungnya atau gaya angkat ke atasnya gitu. Nah, kenapa apa penyebabnya? Kenapa suatu benda bisa tenggelam? Yaitu karena di sini kata kuncinya Rho B lebih besar daripada Rho A, artinya massa jenis bendanya lebih berat daripada massa jenis air gitu. Makanya karena lebih berat ibaratnya gitu ya, makanya dia tenggelam gitu. Si bendanya lebih berat daripada si airnya, maka dia tenggelam. Kemudian yang kedua adalah melayang. Kalau melayang gimana? Yang gini posisinya tuh dia ya melayang di tengah-tengah gitu ya. Semua bagian dari bendanya juga sama, tercelup semua, dan dia juga ada FA ke atas dan ada W ke bawah gitu. Kemudian yang ketiga adalah terapung. Nah, ini yang sering keluar di soal, yaitu terapung. Kalau terapung gimana? Berarti sebagian ya dari benda itu ada yang masih di atas permukaan air, ada yang tercelup
di bawah gitu ya. Kenapa dia bisa terapung? Karena di sini rho B lebih kecil daripada rho A, atau massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis airnya, karena lebih ringan ibaratnya gitu ya, makanya dia masih bisa ngapung, masih bisa terapung. Nah, di sini dibilang VB sama dengan VA plus X, artinya volume benda totalnya ini adalah gabungan dari volume benda yang ini tercelup ke dalam cairan ditambah X. X artinya adalah benda volume benda yang masih ada di udara gitu. Jadi kalau misalkan terapung itu pasti ada bagian benda yang kecelup ke air dan ada juga sebagiannya yang masih ada di udara gitu. Adapun penerapan Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapal selam, galangan kapal, jembatan ponton, kemudian balon udara, kapal laut, dan hidrometer. Mungkin contohnya itu kayak kapal selam, kan itu kapal selam ada saatnya dia terlihat di permukaan laut gitu ya, ada saatnya dia harus kembali menyelam ke dalam air gitu. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu mengaplikasikan ini hukum Archimedes ini, tenggelam, melayang maupun terapung gitu. Jadi ketika dia terapung gitu ya, kan dia muncul di permukaan laut gitu, maka dia tuh mainin beratnya dan massa jenisnya atau volumenya gitu. Jadi dia punya suatu tampungan tertentu yang nanti bisa diisi dengan fluida gitu ya, beberapa cairan. Ketika dia harus melayang gitu, harus masuk ke dalam air gitu, maka dia isi tampungan tersebut dengan air sehingga nanti massa jenis si kapal selam dengan air lautnya itu sama, makanya dia bisa melayang, bisa jalan di dalam lautan gitu. Ketika dia butuh untuk muncul ke permukaan laut, maka dia akan buang air yang tadi dimasukkan ke dalam tampungan tersebut, sehingga massa jenis kapalnya itu lebih kecil daripada air laut, sehingga dia bisa naik ke atas, bisa terapung kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih singkatnya Miss sudah bikinkan sedikit rangkumannya gitu ya. Sini ini kan kemarin udah ya, kalian sudah belajar tekanan, kemudian tekanan hidrostatis, tekanan total atau tekanan mutlak, kemudian ada pipa U dan hukum Pascal. Ini adalah hukum Archimedes atau gaya apung atau gaya angkat ke atas tadi yang FA tadi. Nah, si FA ini rumusnya seperti apa? Yaitu FA sama dengan rho dikali G dikali V. Rho-nya itu FA-nya itu adalah gaya apung ya, satuannya Newton. Kemudian rho itu adalah massa jenis fluida atau massa jenis cairannya ya, satuannya kalau dalam SI yaitu kilogram per meter kubik. Kemudian dikali G artinya apa? Yaitu percepatan gravitasi, satuannya m per s kuadrat. Seperti biasa nilainya kita pakainya 10, kecuali di soal dikasih tahu khusus gitu. Kalau emang nggak dikasih tahu berarti nilainya 10. Kemudian dikali VT. V-nya ini volume ya. Volume apa? Yaitu volume benda yang tercelup gitu. Jadi kasusnya kalau misalkan emang bendanya tadi terapung, ya udah V yang di sini adalah volume benda yang bagiannya yang kecelup ke dalam cairan gitu. Nah, FA ini apa? FA adalah di sini WU dikurang WA yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu gaya angkat ke atas adalah berat benda asli ketika di udara dikurangi dengan berat benda ketika tercelup ke dalam cairan gitu ya. Kemudian untuk kasus benda yang tercelup ini sering keluar di soal gitu ya. Untuk kasus benda yang terapung, maka berlaku FA sama dengan FA benda atau gaya apung bendanya sama dengan FA benda yang tercelup. FA benda ini adalah benda total gitu ya. Di sini benda sama dengan FA benda yang tercelup. Artinya ya bagian yang tercelup ke dalam air aja gitu ya. FA tadi kita tahu rho GV, berarti di sini adalah rho-nya si benda dikali G dikali volume total atau volume asli si benda ketika masih di udara, sama dengan FA juga tapi yang bagian tercelup. Berarti di sini rho GV juga, tapi rho-nya adalah rho-nya si fluida, tempat si bendanya itu tercelup ke dalam cairan ya, dikali G dikali V yang tercelup. Artinya dikali volume benda
berapa bagian yang tercelup ke dalam cairan. Ingat ya, di SD atau SMP pasti udah belajar rho-nya itu adalah M per V, atau massa jenis adalah massa per volume benda gitu ya. Nah, misalkan ada contoh soal, mungkin rada bingung ya kan, ini langsung cara nggak ada soalnya, nggak apa-apa, nanti Miss jelaskan di video berikutnya gitu. Jadi gitu, pokoknya kalau misalkan ini yang sering banget keluar ya, hukum Archimedes untuk benda yang tercelup gitu adalah FA bendanya yang utuh sama dengan FA benda yang tercelup di zat cair. FA benda utuhnya adalah rho bendanya, massa jenis benda dikali G dikali volume total benda, volume asli bendanya, sama dengan ini FA benda tercelup di zat cair, yaitu rho dari fluida atau massa jenis fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. Kayak gini misalkan. Ini berarti kan ini volume total benda itu keseluruhan ya. Kemudian volume yang tercelup di sini adalah nih yang bagian kecelup di sini aja. Nanti diketahui di soal berapa bagian, apakah setengahnya ataukah seperberapanya ataukah berapa persennya gitu ya. Nah, di sini kan sama-sama punya G yang di sini boleh kita coret gitu ya. Setelah ini kita ke contoh soal. Misalkan kita bahas contoh soal halaman 52 nomor 7. Misalkan di sini ada sebatang balok A terapung di atas permukaan air seperti gambar di samping. Ternyata volume balok yang tenggelam dalam air, artinya yang tercelup di dalam air ini, yang bawah ini adalah 3/4 bagiannya. Berarti yang di sini berapa bagian? 1/4 bagiannya kan. Nah, sehingga di sini bilang ternyata volumenya yang tenggelam adalah sekian bagian dari benda seluruhnya. Kemudian pertanyaannya yang ditanya adalah massa jenis si baloknya berapa ya. Jadi kita tulis dulu di sini seperti biasa, diketahui. Misalkan kita gambar lagi biar nggak bolak-balik ya. Misalkan ini tadi baloknya gini. Kan misalkan ini Miss arsir, yang volume yang tercelupnya adalah 3/4 dari volume total misalkan gitu. Yang di sini berarti yang terapung kan berarti yang terapung maksudnya ya volume benda yang ada di atas gitu ya, VA gitu misalkan, adalah 1/4 volume totalnya itu. Kemudian karena air ya, rho air tuh kita pasti tahu nilainya 1000 kg per meter kubik. Kemudian volume benda yang tercelupnya adalah 3/4 dari volume total atau volume bendanya. Di sini misalkan volume benda adalah volume totalnya misalkan gitu, atau boleh tetap pakai VB di sini, berarti VB juga nggak masalah gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah massa jenis si balok atau si bendanya. Jawab, berarti pakai yang tadi, FA benda utuh, ini Miss kasih cara gampangnya gitu ya, sama dengan FA benda yang tercelup. FA benda utuh berarti rho benda, bukan, maaf, ini rho benda dikali G dikali volume benda utuhnya berapa, sama dengan rho cairan atau fluidanya dikali G dikali volume benda yang tercelup. Rho bendanya apa? Kan si balok, berarti ini yang ditanya, misalkan rho B. Ini sama-sama punya G, boleh kita coret. Nah, G-nya setelah kita coret dikali volume benda utuh. Utuhnya tadi berapa? Misalkan pakai permisalan, misalkan kita pakai VT total, volume total, atau VB volume benda utuh, nggak masalah. Ini cuma mainan variabel aja. Dikali rho cairan. Karena di sini dia bilangnya air, berarti kita pakai 1000 ya. Nanti kalau memang cairannya berbeda ya ikutin aja berapa, dikali volume benda yang tercelup. Yang tercelup tadi bilangnya 3/4 dari volume totalnya. Sama-sama punya VT, kita coret ya, berarti rho benda atau rho baloknya adalah 1000 dikali 3 dibagi 4 ya. 1000 dibagi 4 kita tahu 250 ya.
kemudian dikali 3, berarti baloknya adalah 750 kg per meter kubik. Kayak gitu caranya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi silakan dipahami lagi. Sebenarnya ini sih intinya dari hukum Archimedes yang sering keluar ya. Volume benda utuh sama dengan FA benda utuh sama dengan FA benda tercelup, yaitu di sini tuh pasti benda yang utuh. Di sini tuh pasti ngomongin tentang cairan dan volume benda yang tercelup ke dalam cairan tersebut. Kayak gitu. Silakan dipahami. Seperti biasa contoh soalnya disalin di buku catatan supaya lebih paham. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan baik di grup maupun japri kemis ya.